ambil payung dulu. Ya. Nah, ini aku persiapan mau ambil tas dulu ya guys. Ini tas aku. Ini tas aku, kemana-mana aku pergi selalu bawa tas aku. Ini uang buat persediaan. Hah? Semua? Kursi? Oke, honey. Ini tas aku. Kalau kadang di video aku ada kelinding-kelinding itu kunci ya guys. Ini tuh kunci pintu, kunci rumah. Ini aku mau pergi dulu ya guys. Bentar. Ya guys, mau ambil uang dulu di dompet suami. Daddy, 没有嘞。我知道，我放在那里。我mau ambil uang dulu ya guys. Di dompet suami. Aku mau ambil 2000. Jadi dia itu nggak mau ngambil dari dompet saya guys. Aku mau keluar, ternyata di luar hujan guys. Jadi aku mau ambil payung dulu baru keluar. Nah, di luar tadi kan hujan, sekarang aku mau ambil payung dulu ya teman-teman. Ini aku mau ambil payung dulu, payung yang ini aja. Nah, sekarang kita matiin lampunya. Oke. Sekarang kita berangkat beli sarapan. Oh, ini barang-barangnya udah diambilin. Ini yang sebelah ini rumah sebelah pindahan guys. Nah, aku mau jalan dulu ini ya guys. Halo guys, hujan guys. Nah ini aku mau keluar ya. Kadang tuh kalau hujan-hujan tuh males mau keluar. Jadi ini aku keluar dulu mau lihat. Di sarapan bubur, ini agak jalan ke sana, ini tempat beli buburnya. Nah, ini aku mau jalan ke sana dulu. Jalan terus ke sana. Tempatnya tuh di dekat orang jual obat itu loh, kayak apotek kayak gitu. Apotek farmasi. Nah, aku masih jalan terus ke sana. Ada kalau hujan-hujan tuh males keluarnya itu apa? Cikrek kayak gitu loh guys. Sampai kayak gini basah semuanya. Taiwan tuh banyak banget jalan-jalan dari mainan. Ini pas lampunya hijau, kita langsung jalan terus saja. Udah hampir sampai guys, hampir selesai. Moga-moga jualan. Soalnya kalau hujan-hujan tuh biasanya nggak begitu banyak orang jualan. Ya ini udah nyampe. Aku belinya di sini itu kayak jualan vegetarian kayak gitu loh guys. Ya, kayak jualan vegetarian. Aku mau milih-milih sayur dulu. Sangke, pakai sangke. Apa要切？切。还有什么？有2个稀饭，小的。Kita ambil sayur dulu guys.無就要對你後邊來扣啊！哦，我想要扣是攏偌濟年攏唔捌扣。 Udah dapat guys. Bisa dibeli. Sarapan. Buyong. Buyong. Sese. Sayur okeh mandung. Ini vegetarian tok guys. Makan di sini juga boleh. Sini juga boleh guys. Ada tempatnya. Sese. Oh ya, thanks ya.
我要买干嘛药？感冒的。啊，干嘛药跟手套？手套哪一个手套？哦，不是，手套是这个吗？买手套不是。我看，不。好，谢谢。多少350。350 ，OK。这样。Ini suamiku tak iringin kayak gini guys ya. Soalnya kalau orang kebanyakan baring, kalau kebanyakan berbaring itu biasanya belakangnya ini kadang sakit ya. Belakangnya ini apa babras kayak gitu loh, apa ledes lah kayak gitu guys. Jadi orang yang kebanyakan tidur, orang yang sakit atau lumpuh mana? Narif. Orang yang sakit atau lumpuh itu kalau nggak sering kita iringin, namanya fansen ya. Jadi kita harus fansen kan. Kadang fansen ke sana, kadang fansen ke sini kayak gitu. Soalnya kan terus berbaring apa rumah itu jadi malai atau kakinya gerak. Memang kita itu kalau merawat orang sakit itu kita harus pokoknya harus super sabar kayak gitu guys ya. Memang kadang itu kadang itu memang memancing emosi kayak gitu loh guys. Jadi dianya marah, kitanya juga kadang ikut marah seperti itu. Itu sih wajar kalau menurutku ya teman-teman ya. Tapi ya enggak apa-apa lah. Jadi Hansen harus dibalik gitulah. Seperti itu ya teman-teman. Sekarang kita sudah selesai, kita ini ya teman-teman ya. Sarapan ya, sarapan bubur teh oke. Terus buat teman-teman ya, kemarin yang ada yang komen juga kan, ada yang komen, Mbak itu botolnya kok kotor katanya gitu. Ini aku sudah punya botol baru ya. Kalau botol yang ini bersih ya teman-teman, botol ini bersih. Kalau yang itu botolnya udah tak buang, jadi ini nanti buat naruh kencing tuh ya ditaruh di sini ya, kayak gitu ya teman-teman ya. Sekarang aku mau naruh dulu. Jadi yang kemarin komen itu, Mbak botolnya kotor dicuci, jadi sekarang udah tak ganti ya, udah tak ganti yang baru ya teman-teman, seperti itu. Soalnya dia harus pakai selimut, harus selalu pakai selimut tuh soalnya di kamar ini harus full AC ya teman-teman. Nah, jadi full AC ya. Nah, dia full AC seperti itu, jadi dia harus pakai, kalau enggak ya dingin kayak gitu. Sarapan dulu guys. Sarapan segini aja udah cukup nih. Bubur ya teman-teman, bubur ada 2, 1 buat aku, 1 buat suami. Nah, bubur 1 buat aku. Aku juga beli ini ya, ini kesukaan aku guys. Ini tuh enak banget, ini kesukaan aku, jadi dimakan sama bubur itu cocok guys. Nah ini kesukaan aku guys. Ini sayur-sayurnya ya. Ini sayurnya ya teman-teman. Ini vegetarian ya. Ini kalau orang sini bilangnya kuku ya, jamur. Terus ada rumput laut, sayur hijau yang di liang pan itu tinggal disetim tok. Terus sama ini oseng brokoli putih sama wortel ya, kayak gini aja buat sarapan, gini aja udah oke guys. Aku mau 2, 1 buat aku, 1 buat Pak Su. Ini tuh enak banget guys, aku seneng. Itu
什么酱啊？柴犬。Ini tuh bilangnya cai cuan guys, cai cuan. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, ini sekarang aku mau nyuapin suamiku ya untuk sarapan pagi ya. Sekarang aku mau meninggikan ini dulu biar dianya nggak terlalu rendah gitu guys ya. Santai Mas. Sana. Apa? Udah tak tinggiin dikit ya guys. Sekarang aku mau nyuapin dulu. Mau nyuapin suamiku dulu lah. Nah. Sudah berdoa sayang? Sudah berdoa sayang? Sudah berdoa? Sudah baca doa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya mah? Amin. Sudah berdoa guys. Sekarang kita suapin buburnya ya. Panas kan? Gak panas guys. Ya sama aja. Ini senangannya sayur iki guys. Suamiku. Sini mama makan. Aku juga mau makan ya guys. Saya pakai sendok anaknya. Ini yang tadi. Hah? Pizza? Hah? The landing gear remained down, and there was a lot of attention being focused on whether the flaps were still deployed. It was only in the air for that orbital explosion, some 40 seconds, and it was dropping the rate of 145 meters per minute, not according to flight radar 24. In the end, you see it disappearing. Aku tuh sayang banget sama dia guys. Jadi kalau menceritakan tentang dia, aku pasti selalu nangis. Hanya yo aku kembeng yo guys. Jadi memang dia itu makannya agak lama ya. Dia itu makannya agak lama. Soalnya kan gimana ya, kalau orang sini bilang tuh pangpien kayak gitu lah. Tapi makanya kadang ada yang komen, Mbak kenapa nggak didudukin aja kalau makan? Begini ya Mbak, kalau didudukin itu justru malah dia itu nggak bisa ya Mbak. Kalau didudukin tuh suami saya malah nggak bisa makan, malah semuanya jatuh-jatuh terus apa? Terus orang sini bilangnya jangtau itu kayak kesedak gitu loh, keselak kayak gitu loh. Jadi malah kalau didudukin tuh malah keselak. Jadi dia lebih baik makanya dia tidur kayak gini seperti itu. Kalau dulu sebelum sakit, sebelum congfong ya, Hamid congfong ya, sebelum sakit itu dia bisa makan di kursi roda bisa kayak gitu. Tapi sehabis congfong udah semuanya udah nggak bisa lah kayak gitu ya teman-teman. Makanya teman-teman tuh harus benar-benar jaga kesehatan. Sedangkan congfong itu kita nggak tahu, waktu itu kan malam itu ya kita makan seperti biasa guys. Tapi akhirnya ya mungkin karena tensi yang terlalu tinggi ya. Mungkin tensinya yang terlalu tinggi, jadinya kita lupa nggak ngecek kayak gitu loh teman-teman ya. Lupa nggak ngecek, akhirnya kalau ketinggian kan akhirnya kayak gitu. Kalau ketinggian kan akhirnya pecah kayak gitu kan, pecah pembuluh darah lah seperti itu ya teman-teman. Jadi yang dialami suami saya itu ya kayak gitu congfong. Padahal malamnya itu ya makan seperti biasa. Yang dulu itu yang sebelah kanan tuh masih bisa digerak-gerakin kayak gini guys, yang sebelah kanan tuh masih bisa digerak-gerakan. Tapi setelah congfong itu udah nggak bisa. Waktu itu pas suami saya sakit tuh, aduh aku tuh tiap hari tuh kayak cuma berdoa semoga diberikan kekuatan gitu aja teman-teman ya.
Tapi suami saya ini orangnya gigih guys. Maksudnya suami saya itu gigih. Gigihnya itu kalau dia punya keinginan itu harus tercapai kayak gitu. Makanya waktu ngurus pernikahan itu dia juga ngurus-ngurus sendiri guys. Ada juga yang nanya, Mbak, kenapa nggak punya pembantu? Ada juga kan yang komen kayak gitu, Mbak, kenapa nggak punya pembantu? Aku tuh sebenarnya dulu udah pernah punya pembantu guys, tapi cuman dianya udah nggak mau kerja, dia kepengen pulang nikah. Di video-video aku lama kan ada. Aku pun juga ditanya sama suami gimana, maksudnya kamu kecapean enggak? Kalau memang kecapean ya kita cari, kalau enggak ya aku masih sanggup. Yo. Hah? Ya, iya. Kayak gitu guys. Ada yang nanya, Mbak, suaminya seberapa kaya? Kok mau dinikahin sama orang lumpuh kayak gitu kan, orang sakit? Semua itu udah takdir ya kalau menurut saya. Karena bagi saya pernikahan yang pertama ini tuh pernikahan yang pertama bagi suami saya guys. Ya mungkin memang belum menemukan jodohnya seperti itu ya. Tapi kalau saya sudah pernikahan yang ketiga, saya itu udah gagal. Tapi saya itu belum punya anak seperti itu. Jadi aku nikah sama dia itu ya dia perjaka ya kayaknya. Bukan ya perjaka lah, maksudnya itu dia itu kayak ya bujang kayak gitulah, bujang apa ya, bujang ya biasalah orang sini kalau memang kehidupannya belum mapan kan kadang kan apa belum siap untuk menikah kayak gitu loh teman-teman ya. Saya jangan, oke. Kayak gitu teman-teman. Terus banyak yang nanya, Mbak, itu suaminya kecelakaan apa? Iya, suami saya itu kecelakaan waktu kerja. Tapi dulunya suami saya itu pernah kerja di perusahaan seperti itu loh teman-teman ya. Pernah kerja di perusahaan. Ya waktu muda itu dia memang waktu muda itu dia memang udah bekerja seperti itu ya. Jadi dia itu udah bisa mengumpulkan pundi-pundi gitu loh. Nggak kayak orang Indo. Kalau orang sini itu pemikirannya bener-bener hebat. Kalau menurut saya orang Cina itu pemikirannya hebat ya. Hebatnya ya kayak gitu. Punya uang ditabung nanti buat hari tua kayak gitu. Sewaktu-waktu kan manusia kan kita nggak tahu ya. Kadang kita sakit, kadang kita Tapi kalau orang Cina itu udah gimana ya? Udah mempersiapkan lah, semuanya itu udah dipersiapkan. Jadi di masa dia misalnya sakit atau apa itu orang sini tuh nggak bingung kayak gitu loh teman-teman, nggak bingung dan juga nggak merepotkan orang lain seperti itulah. Ada yang nanya, apakah suaminya kaya 7 turunan? Sebenarnya enggak, Mbak. Nggak ada yang bilang kayak gitu. Semuanya itu sama. Memang ada sebagian orang yang nikah sama orang Taiwan tuh yang kita tahu sendiri kan, banyak juga yang mungkin ya namanya nasib ya, kita tergantung nasib lah. Nasib orang kan beda-beda. Ada yang mungkin nasibnya baik, nasibnya ada yang tidak baik seperti itu. Nhớ giờ ke chai mah yang pan ayo hijau yang pan yang sak bukan sesuai. Makanya itu lama guys, makanya lama, ngunyahnya agak lama. Jadi makanya kadang kalau saya makan sendiri itu memang saya disuruh sama suami saya suruh makan duluan. Betul lah kok. Ini有时候你要叫我先吃饭嘛，对不对？应该你要吃比较慢，对不对？对呀。Dia sendiri yang bilang kamu makan duluan, soalnya kan kamu makannya cepet kayak gitu. Kalau saya kan lebih lambat kayak gitu guys. Soalnya aku ki wonge gembeng ngono ya guys. Soalnya aku ki wonge gembeng lah, intinya ngono lek wong Jawa gembengi anu apa kuwi gampang nangisan ngono loh. Jadi kalau aku kadang ngomong sama dia, mau ngomong bahasa Mandarin, mau ngomong pakai bahasa Indonesia, kadang sedikit-sedikit gitu, rasanya itu kayak terharu gitu loh.
kayak terharu, terus kayak mau apa ya, kayak mau nangis. Intinya melihat dia itu tidak berdaya seperti itu loh guys, seperti itu. Kadang andaikan kita itu bisa, pasti semua orang nggak mau lah ya, tapi kan namanya kita nggak tahu, semuanya itu kan takdir, semua takdir dari Yang Maha Kuasa. Seperti itu teman-teman ya. Nggak ada yang mau dilahirkan seperti dia itu, nggak ada yang mau. Tapi ya gimana lagi, seperti itu teman-teman. Makanya saya itu menyayangi dia dengan sepenuh, maksudnya itu sepenuh jiwa raga saya, apa yang saya bisa, seperti itu teman-teman. Karena selama ini saya itu tidak pernah mendapatkan apa ya, tidak pernah mendapatkan suami yang begitu pengertian seperti itu teman-teman. Saya itu udah gagal 2 kali. Semuanya suami saya itu fisiknya semua normal, tapi cuman ya kita pun juga nggak bisa menjamin kan, meskipun fisiknya normal, nggak bisa kita itu menjamin orang akan bahagia, itu nggak bisa. Jadi saya menemukan kebahagiaan setelah saya menikah dengan dia teman-teman, seperti itu. Susah payah saya jalani seperti itu. Terus kalau ada yang nanya juga, Mbak, apakah ngurus orang lumpuh juga dikasih uang seperti itu? Ya kalau suami kamu pengertian, suami kamu misalnya punya atau ada, pasti dikasih sama kamu meskipun kamu tidak meminta, seperti itu teman-teman. Maaf ya kalau aku cerita sambil nangis. Sebenarnya kalau menceritakan tentang dia itu nggak ada habisnya teman-teman. Karena menurut saya dia itu orang paling baik yang pernah saya temukan, meskipun fisiknya tidak sempurna. Oke, gitu dulu ya teman-teman. Lain kali disambung lagi ya teman-teman. Soalnya ini aku lagi nerusin sarapan dulu, mau nyuapin dia. Ya, itu dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.